Oke, bertemu lagi dengan gua, Bang David. Pada video kali ini gua ingin share ya tentang hipotesis gua ya, tentang carry out positif atau COP dan carry out negatif atau CON ya, yang gua gunakan untuk memanipulasi eh, operasi perkalian, pembagian dan pengurangan di dalam, kalkulator biner 8 bit ya. Nah ini, tampilannya ya. Nah jadi, COP dan CON itu gua sebut hipotesis ya, karena, eee, teori itu berdiri di atas teori-teori yang sudah ada ya. Jadi belum jadi teori maksudnya. Jadi, dia, berdasar kepada teori yang sudah ada seperti komplement 2 dan, eee, aljabar boolean ya. Nah, namun, gua detailin lagi agar carry out positif dan carry out negatif bisa diimplementasikan ya. Jadi itu masih butuh pengujian ya, karena sampling pengujian gua ini hanya sebatas beberapa contoh, jadi itu belum bisa disebut, teori ya, tapi masih hipotesis. Jadi bisa salah, bisa benar ya. Mungkin nanti ada peneliti yang mau menguji hipotesis gua ya. Nah, jadi, sebelumnya, eee, kita iklan dulu ya, karena sudah lama, kita, eee, membuat video yang pusing dan tegang. Nah, sekarang gua mau ngebahas juga tentang ada YouTuber ya, kalau dibanding gua ya dia senior ya. Nah, di sini Juliantika ya. Kemarin baru ya, komen keren sekali, bagus penjelasannya. Nah, ini kita lihat profilnya ya. Nah, ini dia. Kayak mbak-mbak kantoran. Nah, ini dia ini kalau gua lihat di email dan Instagramnya ya, itu its.juliantika. Apakah dia lulusan ITS atau enggak? Ya mungkin aja ya. Karena kalau gua lihat videonya dia ini, logatnya logat Surabaya ya. Nah, video-videonya ini dia ngebahas tentang sosial, dan psikologi ya. Mungkin dia, lulusan psikologi atau lain sebagainya ya, atau sosial, gua juga nggak tahu persis. Gua hanya melihat sekilas ya. Dan dia sudah memiliki subscriber 10.000 ya. Nah, jadi itu ya selingannya atau iklannya ya. Kita lanjut. Nah, ini siapa ya? Ini termasuk iklan juga ya. Nah, kalau ini anonimus ya. Anonimus ya, untuk, eee, se sekilas lalu ya. Kita lanjut aja langsung ke konsep yang akan gua bahas ya, jangan salah fokus ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Ya, kita ke teori lagi ya, bukan teori tapi hipotesis ya. Hipotesis gue tentang con dan cop, carry out positif dan carry out negatif ya. Nah, jadi hipotesis ini, eh, gua buat untuk membedakan ya hasil perhitungan penjumlahan dan pengurangannya. Aslinya itu dasarnya itu ya. Jadi, em, setelah gua mencari-cari, gua ingin membangun kalkulator tanpa membuat rangkaian, dasarnya ya. Jadi gua memiliki kalkulator dengan dasar rangkaian penjumlahan, tapi gua ingin melakukan pengurangan tanpa membuat rangkaian elektronik pengurangannya, tanpa membuat rangkaian elektronik perkalian atau pembagian. Gue bisa melakukan operasi-operasi itu ya. Ya, jadi
dasarnya itu gua cari-cari, gua ubek-ubek. Nah, gua dapet konsep dasar to complement ya, to complement. Nah, kalau untuk to complement ini konsep dasar udah ada ya. Jadi bukan hipotesis gua. Hipotesis gua itu, ini ya, seperti, mencoret bit yang paling kiri ya, apabila kita melakukannya pada operasi pengurangan. Nah itu. Terus sama apabila operasi tersebut misalkan 5 bit, ya kan, operasinya 5 bit. Nah, seperti pembagian ya, division ini, 27 itu 5 bit dan 9 itu 4 bit. Nah, harus disamakan menjadi 5 bit dahulu. Nah, kalau itu gua yang, membuat hipotesisnya ya. Ya, jadi biar perhitungannya nggak kacau, nah seperti yang bagian pengurangan ini ya. Nah, 255 ini kan 8 bit, 127 ini kan 7 bit. Nah, 7 bit ini disamakan menjadi 8 bit. Nah, itu hipotesis gua ya. Kalau misalkan Anda menemukannya ya, ya mungkin itu udah ada ya, tapi ini, adalah ide gua sendiri ya, hipotesis ya. Bisa saja sudah ada ya, karena gua, tadinya ngubek-ngubek nggak ketemu, ya, gitu. Jadi penyamaan bit ya, apabila di sini operasi 8 bit, kita samakan jadi 8 bit. Kalau misalkan di sini operasi 5 bit, yang satu 3 bit kita samakan jadi 5 bit gitu. Jadi, nilai tertingginya ya. Jadi kalau misalkan yang satu 8 bit, yang satu 7 bit disamakan jadi 8. Kalau yang satu 5 bit, yang satu 3 bit disamakan jadi 5 bit gitu ya. Nah, itu hipotesis gua ya. Kalau carry out positif dan carry out negatif, setelah gua melakukan perhitungan, kok setiap pengurangan ini kalau misalkan MSB-nya dicoret, itu, hasilnya, sesuai gitu. Dan kalau misalkan carry out positif, itu nggak boleh dicoret dan hasilnya sesuai. Nah, itu hipotesis gua ya. Jadi di sini jelas ya, batasan hipotesis gua itu seperti itu ya. Ya, kalau mungkin Anda menemukan teori yang sama seperti yang gua sampaikan, nah itu sebenarnya mungkin saja bisa terjadi ya. Tapi yang ada di video ini, yang gua tulis ini, ya itu, eh, COP dan CON serta penyamaan bit itu gua buat sendiri atau ide dari gua ya. Kalau misalkan sudah ada yang lebih dulu atau kalian browsing, wah ini udah pernah ada dulu nih. Nah, bisa juga. Ya, berarti si, eh, penemunya itu sepemikiran dengan gua ya. Jadi gue bilang ini hipotesis gua ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi COP dan CON yang ada di video ini adalah hipotesis gua sendiri ya. Oke. Nah, kita lihat, kalkulatornya seperti ini. Nah, gue juga mau menambahkan sedikit ya. Nah, kalkulator 8 bit ini kan, menghasilkan 9 bit ya. Nah, kenapa 8 bit? Nah, 8 bit itu sama dengan 1 byte ya. Ya, kan kita sering mendengar komputer kapasitas, 100 GB ya kan. Terus 2 TB atau terabyte itu udah kapasitas yang sangat tinggi. Tapi satuan terkecil dari komputer itu adalah, byte ya. Nah, itu untuk komputer ya, kalau untuk kalkulator itu bit ya. Jadi sebenarnya itu, sebelum komputer maju seperti sekarang, itu satuan terkecilnya adalah bit ya. Namun
ukuran bit ini udah jarang digunakan untuk kapasitas hard disk, kapasitas RAM untuk komputer-komputer modern ya, karena, terlalu besar nanti angka yang dihasilkan. Jadi 8 bit ini sama dengan 1 byte ya, 1 byte ya, 8 bit. Kalau 1 byte itu 8 bit atau 2 nibble. Oke, dan kalau misalkan, eee, kalian pernah melihat F itu untuk 4 bit ya. Jadi kalau 8 bit itu FF untuk bentuk heksadesimalnya ya. Nah, jadi kalkulator ini kalau misalkan ditampilkan dengan display heksadesimal itu jadinya FF. Ya, hasil perhitungan maksimalnya adalah FF. Ya. Oke. Nah, eee, jadi seperti itu. Sekali lagi, gua mau menjelaskan bahwa COP dan CON yang ada di video kalkulator 8 bit ini adalah hipotesis gua sendiri ya. Kalau misalkan ada yang sama persis, sebelum-sebelumnya, ya itu gua akui mungkin bisa terjadi, tapi gua nggak mencontek atau menyontohnya ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke.